Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sampurasun. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen, pengampu dari matkul ini, yaitu Pak Marten dan Pak Saiful, atas kesempatannya untuk kelompok kami untuk memaparkan mengenai aspek pasar. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Risa Sulistiawati, NPM 1950200051, kemudian ada Devi Romdana, NPM 1950200059, kemudian ada saya sendiri, Ihsan Kurniawan, NPM 19502066, dan yang terakhir ada Farah Kusumaningrum, NPM 19502071. Di sini kami akan memaparkan mengenai aspek pasar. Adapun materi penyajian kelompok, yaitu yang pertama ada konsep pokok dalam aspek pemasaran, dalam aspek pasar, yaitu mencakup karakteristik dari aspek pasar, pertanyaan pokok aspek pasar, kemudian data dan sumber data. Yang kedua ada peramalan permintaan dan metode pengukuran, yang mencakup pengertian, pendekatan dan prosedur, kendala teknik peramalan, metode pengukuran, serta pengawasan. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Apa sih aspek pasar itu? Apakah teman-teman di sini sudah ada yang tahu? Kalau belum, mungkin saya jelaskan ya. Aspek pasar merupakan segala hal yang menyangkut ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan dibuat atau dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Aspek pasar ini merupakan salah satu dasar dari studi kelayakan bisnis. Adapun aspek pasar ini mempelajari atau menjelaskan itu tentang permintaan, penawaran, harga, serta market share yang bisa dikuasai oleh perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari aspek pasar, yaitu untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh produk pesaing, daya beli masyarakat sekitar, jumlah konsumen yang potensial, serta menentukan bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan. Yang kedua, yaitu ada karakteristik dari aspek pasar. Yang pertama yaitu ada permintaan nasional untuk produk atau jasa tertentu tidak terlalu besar. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, adanya pembangunan 4-5 proyek bisnis itu dapat menciptakan atau menyebabkan terjadinya sebuah kejenuhan, yaitu kejenuhan pasar. Apa sih kejenuhan pasar itu? Yaitu mengenai kondisi di mana ketika permintaan akan suatu barang telah mencapai puncaknya. Yang kedua, terdapat garis pemisah yang jelas dari segmentasi pasar. Garis pemisah di sini yaitu merupakan perbedaan. Perbedaan di sini yaitu dapat berupa perbedaan geografis serta status sosial. Dan ini pun berpengaruh terhadap strategi pemasaran yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada produk yang dibuat merupakan produk pengganti impor. Yang keempat, ada campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam mempengaruhi mekanisme pasar untuk produk tertentu. Adanya campur tangan pemerintah ini perlu kita pahami dan kondisikan, khususnya oleh seorang investor ataupun calon investor. Mengapa? Karena adanya campur tangan pemerintah ini pastinya akan menimbulkan peraturan pemerintah yang akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya proyek bisnis yang akan kita jalankan. Selanjutnya ada pertanyaan pokok dalam aspek pasar. Yaitu yang pertama yaitu berapa market share yang tersedia untuk masa yang akan datang. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu market potensial? Market potensial itu merupakan sebuah total permintaan akan suatu produk
yang ada pada lingkungan bisnis tertentu. Untuk keperluan ini, kita perlu mengetahui tingkat permintaan yang ada pada masa lalu, kemudian masa sekarang, dan juga apa saja variabel-variabel yang berpengaruh terhadap permintaan tersebut. Yang kedua, yaitu ada berapa market share yang dapat diserap oleh proyek bisnis tersebut dari keseluruhan pasar potensial. Kemudian bagaimana perkembangan market share tersebut di masa yang akan datang. Market share merupakan sebuah persentase dan jumlah penjualan sebuah produk yang ada pada perusahaan yang dibandingkan dengan total pendapatan atau total penjualan dari pesaing lain yang menjalankan bisnis usaha dalam bidang industri yang sama. Yang ketiga, yaitu ada strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai market share tersebut apa. Menurut sumber yang saya dapatkan, untuk strategi pemasaran di sini itu harus ditetapkan atau direncanakan dengan matang. Jangan sampai seorang pembisnis itu salah dalam memilih strategi pemasaran. Kemudian perlu diperhatikan juga apakah apa saja kedudukan produk yang ada dan harus disesuaikan dengan siklus usia produk. Untuk konsep strategi pemasaran yang saya dapatkan dan yang saya ketahui, yaitu ada konsep marketing mix. Dirasa konsep ini cukup tepat apabila digunakan dalam studi kelayakan bisnis. Untuk menjawab seluruh pertanyaan di atas, yaitu haruslah kita melakukan analisa data yang akurat tentunya, serta memerlukan adanya imajinasi kreatif dari perencanaan proyek yang akan kita jalankan. Sekian pemaparan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Risa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai data dan sumber data. Dalam analisa aspek pasar, tidak semuanya didapat melalui penelitian atau survei oleh calon investor, namun penggunaan data sekunder ini cukup banyak dilakukan, hanya saja perlu penyesuaian. Nah, adapun beberapa hal yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penyesuaian atau evaluasi data sekunder. Nah, yang pertama itu seperti siapa yang menggali data sekunder tersebut dan apa tujuan penggalian data tersebut. Yang kedua, kapan data tersebut digali. Yang ketiga, bagaimana terms yang digunakan. Dan yang keempat, bagaimana prosedur penarikan sampel dilakukan. Apakah sampel yang digunakan cukup representatif. Yang kelima yaitu bagaimana pengumpulan data itu dilakukan, dan yang keenam bagaimana proses editing dan analisa yang dilakukan. Nah, perlu diingat tidak semua keenam alat bantu data sekunder tersebut diterapkan, namun hanya beberapa saja yang digunakan. Selanjutnya ada data yang bisa diperoleh dalam bentuk data sekunder, umumnya berasal dari instansi-instansi pemerintah. Adapun beberapa data sekunder yang mungkin dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah laporan sensus penduduk Indonesia, yang kedua laporan perencanaan di Indonesia, yang ketiga buletin yang ada pada masing-masing departemen, yang keempat buletin yang diterbitkan oleh kalangan perbankan. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian mengenai pengukuran permintaan dan peramalan permintaan. Apa sih pengukuran permintaan itu? Pengukuran permintaan itu merupakan usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa lalu dan di masa sekarang dalam periode tertentu.
Sedangkan paramalan permintaan yaitu usaha untuk mengetahui jumlah produk atau kelompok produk di masa yang akan datang dalam periode tertentu. Nah, hal yang perlu diingat bahwa kegiatan melakukan paramalan permintaan ini tidaklah diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengukur permintaan di masa yang akan datang secara pasti, melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, atau dengan kata lainnya melakukan minimisasi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, berikut ada pendekatan peramalan. Nah, pendekatan peramalan pada dasarnya memiliki dua pendekatan dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu ada pendekatan time series sama pendekatan cause effect method. Nah, pendekatan time series ini merupakan model yang tidak memperhatikan hubungan sebab akibat atau hasil peramalannya hanya memperhatikan kecenderungan dari masa lalu yang ada. Nah, dalam pendekatan ini juga terdapat teknik peramalan dengan teknik metode tren, baik itu secara linear, kuadratik, dan logaritma. Nah, yang kedua ada cause effect method. Nah, cause effect method ini merupakan pendekatan yang menjelaskan suatu keadaan oleh sebab-sebab tertentu. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa teknik peramalan, diantaranya ada teknik regresi dan korelasi, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Ada juga korelasi biasa berganda atau parsial. Nah, selanjutnya ada prosedur peramalan. Nah, prosedur peramalan ini dilakukan dengan 5 tahapan. Yang pertama itu ada analisa ekonomi. Analisa ekonomi ini yaitu dengan mengadakan proyek bisnis terhadap aspek-aspek mikro, terutama aspek kependudukan dan pendapatan. Nah, yang keduanya ada analisa industri. Analisa industri ini merupakan analisa terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dan produk yang diusulkan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, yang ketiga ada analisa penjualan masa lalu. Nah, analisa penjualan masa lalu ini ada hal yang harus dilakukan, yaitu untuk melihat market positioning atau posisi pasar produk dalam struktur persaingan dan dapat diketahui market share produk tersebut. Nah, selanjutnya ada analisa peramalan permintaan. Nah, dalam analisa peramalan permintaan ini, tahapan yang perlu dilakukan yaitu tahapan mengidentifikasi terhadap kemungkinan variabel eksternal untuk industri dan perubahan variabel internal untuk perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengawasan hasil peramalan. Nah, di tahap ini yaitu usaha untuk meminimalisasi kesalahan hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Risa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Farah Kusumaningrum. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu kendala pemilihan teknik peramalan. Dalam pemilihan teknik peramalan, tentu tidak semua teknik tepat untuk segala situasi. Karena itu perlu diketahui kendala yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknik-teknik tersebut. Kendala apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu yang pertama ada waktu yang hendak diliput, yaitu rentangan waktu masa datang dari jangkauan peramalan. Yang kedua ada tingkah laku data, yang meliputi jumlah, ketepatan, dan tingkah laku data masa lalu yang tersedia. Yang ketiga ada tipe model, yaitu apakah model yang digunakan merupakan model time series, kausalitas, atau model lain yang lebih kompleks dan canggih yang akan mempengaruhi pemilihan teknik peramalan. Yang keempat ada biaya yang tersedia, yaitu untuk maksud peramalan dan lebih luas biaya yang tersedia untuk penyusunan studi kelayakan proyek bisnis.
Yang kelima ada tingkat ketepatan yang diinginkan, yaitu berkaitan dengan kebutuhan manajemen dalam tingkat kecermatan, ketelitian peramalan yang diinginkan. Yang terakhir ada kemudahan penerapan, yaitu berkaitan dengan kemampuan manajemen, data, dan biaya yang tersedia. Next. Selanjutnya ada pengukuran permintaan produk. Terdapat beberapa metode dalam pengukuran permintaan produk, yaitu yang pertama, ada penggunaan data impor produk yang bersangkutan, yaitu jika selama ini sebelum proyek bisnis yang bersangkutan ada, belum pernah dihasilkan di dalam negeri, dan produk yang bersangkutan merupakan produk substitusi impor. Yang kedua, penggunaan data impor, ekspor, dan produksi dalam negeri, yaitu keadaan jika produk yang diusulkan dalam studi kelayakan sebelumnya telah diproduksi dalam negeri dan juga telah diekspor. Dan yang terakhir ada metode rasio rantai, yaitu metode yang menghitung permintaan efektif dengan cara membagi dalam komponen-komponen yang lebih kecil dari suatu mata rantai. Urutan dari variabel yang berpengaruh terhadap permintaan produk yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode pengukuran. Yang A yaitu ada metode time series. Metode ini semata-mata mendasarkan diri pada data dan keadaan masa lampau, serta metode ini tidak memperhatikan hubungan sebab akibat. Teknik peramalan dalam metode ini hanya dibahas untuk metode tren, karena pada umumnya metode tren ini dapat digunakan untuk jangka waktu menengah dan panjang. Metode tren yang dibahas yaitu mencakup metode tren dengan persamaan linear, kuadrat, dan logaritma linear atau simple eksponensial, dan hanya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil atau pendekatan least square. Di sini ada metode tren yang pertama, yaitu metode tren linear. Metode ini digunakan jika scatter diagram dari data masa lalu yang tersedia cenderung merupakan garis lurus. Fungsi dari persamaan metode ini adalah Y sama dengan A plus BX. Koefisien A dan B dapat diperoleh dengan A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Jika sigma X sama dengan 0, di mana Y merupakan variabel permintaan, N merupakan jumlah data, dan X merupakan variabel tahun. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Farah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Devi Romdana. Saya persilahkan. Sebelumnya, suaranya terdengar. Terdengar. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Mungkin selanjutnya itu ada contoh dari metode pengukuran tren linear itu sendiri. Di sini udah ada data dari PT Ledi selama beberapa tahun, yaitu tahun 2000, tahun 2001, sampai tahun 2007, di mana di tahun 2000 itu penjualannya itu sebanyak 500 unit, 2001 itu sebanyak 560, tahun 2002 itu sebanyak 590, tahun 2003 itu sebanyak 620, tahun 2004 itu sebanyak 640, tahun 2005 itu sebanyak 680, tahun 2006 itu sebanyak 730, dan tahun 2007 itu sebanyak 750. Dan di sini itu diperintahkan untuk buatlah ramalan produksi tahun 2008 dengan menggunakan metode tren linear. Di sini sudah dibuatkan tabel mengenai tahun, penjualan, terus fungsi X, fungsi XY, dan fungsi X kuadrat. Kenapa di sini di fungsi X itu nilai tengahnya tidak 0? Karena melihat dari tahunnya itu, jumlah tahunnya itu ada 8 dan merupakan tahun yang positif, tahun yang genap. Kalau misalkan emang tahunnya itu negatif atau misalkan 5 atau 7, berarti nanti nilai tengah untuk si fungsi X-nya itu pasti akan 0. Nah, di sini itu
saya jelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi X, Y, dan X kuadrat. Nilai tengah di sini itu di tahun 2003 dan 2004, di mana karena dia itu merupakan tahun genap, jadi nilai tengah 0 itu tidak digunakan karena tahunnya tadi genap. Kalau misalkan negatif, pasti kalau misalkan tahunnya itu ganjil, dia itu pasti nilai tengahnya akan 0. Terus di sini nilai tengahnya itu kan -1, terus ke atasnya itu berkelipatan jadi -1, -3, -5, dan -7. Begitupun dengan tahun 2004 sampai 2007. Nilai X-nya itu 1, 3, 5, 7. Totalnya itu 0. Terus kalau untuk penjualannya itu kita akumulasiin hasil dari tahun 2000 sampai tahun 2007 dan memperoleh hasil sebesar 5.079. Dan di fungsi XY kita tinggal mengkalikan saja dari tahun 2000 sebesar 500 dikali -7 itu hasilnya 3.500. Tahun 2001 itu 560 dikali -5 sama dengan 280 sampai dikalikan sama halnya sampai dengan tahun 2007 dan hasilnya itu 2.917. Dan fungsi X kuadrat tinggal dikalikan saja dari fungsi sebelumnya yaitu -7 kuadrat itu sama dengan 49 sampai tahun 2007 dan menghasilkan jumlah 100 sebanyak 168. Nah, di sini kan untuk mencari fungsi dari penjualan di tahun 2008 itu kita tuh harus mengetahui dulu dan mencari dulu fungsi dari koefisien A dan B itu sendiri, di mana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa fungsi koefisien A itu rumusnya sigma Y dibagi N. N itu jumlah tahun dalam data yang ada di soal, di mana ada 8. Jadi di sini total untuk sigma Y di sini adalah 5.079 dibagi 8 sama dengan 633,75. Dan koefisien B itu sama dengan sigma XY. Maaf ya teman-teman kalau untuk di sini ada kesalahan penulisan bahwa untuk yang sigma XY itu totalnya 2.917 dibagi dengan sigma X kuadrat dibagi sigma X kuadrat di mana jumlahnya itu 168. Dan hasilnya itu sebesar 17,36. Nah, setelah koefisien A dan B itu sudah dicari dan sudah menemukan hasilnya, kemudian tinggal kita masukkan dengan fungsi persamaan di metode tren linear tadi, yaitu penjualan sama dengan A ditambah BX. Tinggal kita masukkan nominalnya yaitu 633,75 ditambah dengan 17,36. Nah, di sini dikali dengan X-nya itu 9. Kenapa? Karena ditambah dengan tahun yang ada di data di soal, karena ada 8 ditambah dengan tahun 2008. Jadi 9. Nah, di sini totalnya itu 633,75 ditambah 17,20. Sebentar. Ditambah dengan sebentar. Nah, di sini itu 633,75 ditambah 158,4 dan hasilnya itu 790,05 dan langsung dibulatkan saja menjadi 790. Jadi untuk peramalan produksi PT Ledi di tahun 2008 itu untuk produksi bajunya itu sebesar 790 unit. Punten, Ica next buat slide selanjutnya. Terus yang selanjutnya itu karena dari metode pengukuran ini terdapat di metode ini ada metode tren kuadratik, kalau keadilan dari metode tren linear. Kalau metode tren kuadratik itu dia itu data masa lalunya itu cenderung berbentuknya itu parabola dan fungsinya itu berubah jadi penjualan sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Punten ya, ini untuk CX bukan CX2 tapi CX kuadrat.
Terus kalau misalkan boleh teman-teman juga lihat mungkin di internetnya, kalau untuk fungsi trend quadratic itu pasti kalau dalam bentuk grafik itu akan berbentuk parabola cenderungnya. Terus yang ketiga itu ada metode transipal eksponensial. Jadi kalau untuk metode transipal eksponensial itu biasanya data-datanya itu cenderung fluktuatif, tapi secara keseluruhan itu data-datanya itu atau si grafiknya itu akan cenderung naik. Nah, terus yang ketiga itu yang selanjutnya itu ada metode regresi korelasi, di mana metode ini mendasarkan dirinya itu bahwa metode regresi korelasi itu hubungannya itu sebab akibat atas terjadinya variasi dari suatu variabel, di mana maksud variasi dari suatu variabel itu adanya kayak pengaruh permintaan itu terhadap beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti kayak harga itu sendiri, selera, ataupun harga. Mungkin boleh di next chart. Dan selanjutnya itu di selandia ini itu mengenai pengawasan peramalan. Jadi pengawasan peramalan itu sendiri artinya usaha untuk meminimalisir terjadinya kesalahan saat melakukan teknik peramalan yang digunakan dari suatu bisnis tersebut. Nah, pada prinsipnya si peramalan ini membandingkan hasil peramalan dengan kenyataan yang ada. Jadi semakin kecil kesalahan dari atau penyimpangan dari si teknik peramalan yang udah dibuat, itu semakin bagus atau semakin tepat berarti teknik yang digunakan saat peramalan. Nah, terus kalau misalkan terjadi penyimpangan dalam peramalan itu ada dua tindakan yang bisa digunakan untuk meminimalisirnya. Yang pertama itu menggunakan teknik peramalan lain yang lebih baik. Maksudnya itu teknik peramalan yang baik itu jadi dari kitanya itu sebelum melakukan peramalan itu harus memperkirakan kira-kira di tahun selanjutnya itu, atau misal kondisi kita yang kayak sekarang misalkan di pandemi COVID ya, mungkin kita belum bisa memprediksikan keadaan si perekonomian itu seperti apa. Jadi dengan metode ini tuh kita bisa memprediksikan antara di tahun normal sama di tahun COVID itu akan seperti apa hasilnya. Terus yang kedua itu melakukan perubahan terhadap batas toleransi dari hasil peramalan. Nah, maksudnya itu dari penyimpangan-penyimpangan yang ada itu kita kumpulkan dan kita telaah atau kita kaji kira-kira dari penyimpangan ini ada hal-hal yang paling merugikan nggak sih buat si perusahaan itu sendiri. Terus kira-kira kalau misalkan ada yang merugikan itu hal apa saja sih yang kayak perlu diperbaiki dari si penyimpangan ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya, Devi. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman semua yang ingin bertanya. Untuk setiap perwakilan dari kelompoknya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu atau langsung mengirim pertanyaannya di kolom chat. Mangga untuk Yasarista. Izin bertanya ya, saya Yasarista Diananda dari kelompok 1. Ingin bertanya, mengapa aspek pasar dan pemasaran perlu diteliti dan dianggap penting? Serta apa perbedaan antara market share dengan market potensial? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin jawab dulu untuk perbedaannya dulu ya. Untuk perbedaannya antara market share dan market potensial, yaitu market share itu lebih menjurus kepada persentase dari jumlah penjualan sebuah produk atau jasa dari sebuah perusahaan dan dibandingkan dengan total penjualan produk atau jasa dari pesaing lain yang menjalankan bisnis usaha pada bidang industri yang sama. Kemudian untuk market potensial, yaitu keseluruhan jumlah produk atau sekelompok produk yang mungkin dapat dijual dalam pasar tertentu dalam suatu periode tertentu di bawah pengaruh suatu set kondisi tertentu. Kemudian untuk mengapa
mengapa aspek pasar dan pemasaran itu sangat penting untuk diteliti, yaitu karena kedua aspek ini saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan, kemudian memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dan saling mempengaruhi. Dan apabila kedua aspek ini tidak diteliti lebih dulu, maka proyek bisnis kedepannya itu tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Untuk Kesadista bisa dipahami atau masih kurang? Udah cukup paham, insya Allah. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Upalinda, saya perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya kepada Ihsan, hal apa yang mendasar atau yang dapat dijadikan pertimbangan mengenai aspek pasar pada usaha yang akan dijalankan. Mungkin yang dapat saya sampaikan pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Saya tampung dulu. Untuk selanjutnya, barangkali dari kelompok yang lain. Ya, mangga, Dandi. Ya, terima kasih sebelumnya, Ihsan. Saya izin bertanya, perwakilan dari kelompok 2. Tadi berdasarkan materi yang disampaikan mengenai metode pengukuran dalam aspek pasar itu ada beberapa macam gitu ya. Nah, kira-kira untuk suatu perusahaan yang baru berdiri gitu, atau mungkin perusahaan kecil, itu tuh wajib menggunakan metode pengukuran seperti itu atau tidak gitu. Kalau misalkan wajib menggunakan metode pengukuran, disarankan yang mana gitu menggunakan metodenya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali ada lagi dari yang lain. Saya tabung dulu ya, Dandi. Untuk pertanyaan dari saudari Hana akan dijawab oleh rekan saya, Devi. Saya persilakan. Izin jawab ya untuk pertanyaan yang tadi Hana utarakan mengenai aspek pasar itu perlu diteliti. Mengapa katanya aspek pasar dan pemasaran itu perlu diteliti dan dianggap perlu? Yang pertama itu karena aspek pasar dan pemasaran itu kan penting ya, mengingat yang tadi telah Bapak jelaskan, terus yang tadi Yosa sudah utarakan juga mengenai pertanyaan mengenai aspek. Di sini tuh aspek pemasaran itu adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya itu memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi yang saling mempengaruhi antara aspek pemasaran dengan nanti si konsumen yang akan membelinya kelak. Terus di sini juga ada contoh konkret yang harus dipertimbangkan dari si contoh aspek pasarnya itu sendiri dan hal-hal yang dianggap perlu. Di antaranya itu ada tidaknya pasar, terus yang kedua itu seberapa besar pasar yang ada, yang ketiga itu bagaimana potensi pasar tersebut, terus yang ketiga itu tingkat persaingan pasar yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market share dari pesaing itu. Terus hal yang mendasar yang perlu dijadikan pertimbangan di sini itu berapa market potensial yang tersedia, terus berapa market share yang tersedia dari seluruh pasar potensial, di mana Bapak telah menjelaskan yang tadi market share itu bagian dari market potensial, dan yang terakhir itu strategi pemasaran yang digunakan dari usaha tersebut. Paling kayak gitu sih, Hana, dari pemaparan kelompok kami. Gimana, Hana, untuk pemaparannya terlalu kecepatan atau gimana? Udah cukup. Makasih. Ya, sama-sama. Maaf ya, Hana, kalau misalkan masih ada yang masih kurang. Izin saya mau coba jawab pertanyaan dari Dandi ya. Berdasarkan yang saya ketahui, apabila produk tersebut merupakan produk yang sudah mapan atau sudah ada sebelumnya, itu dapat digunakan metode yang sebelumnya telah dipaparkan, yaitu ada metode time series serta regresi. Namun untuk produk yang baru,
itu bisa digunakan metode sales model. Tetapi dalam peramalan selanjutnya, untuk produk yang baru pun dapat menggunakan metode time series serta regresi. Bagaimana untuk Dandi? Iya, Isan, terima kasih. Silakan, ada yang lain dari kelompok lain? Satu pertanyaan lagi. Ya, boleh buat Delia. Ya, Isan mau nanya. Jadi tadi kan dijelasin kalau kendala pemilihan teknik peramalan itu ada 6 kan. Nah, dalam kenyataan yang ada ini, yang sering terjadi atau dijumpai itu kendala apa gitu. Kan itu kan 6, mungkin nggak semua kendala yang kita jumpai kan 6-6-nya gitu. Yang sering terjadi itu yang mana? Terima kasih, Isan. Baik, saya coba jawab ya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, bahwa di antara keenam kendala dalam teknik peramalan, itu kan ada waktu yang hendak diliput, tingkah laku data, tipe model, biaya yang tersedia, tingkat ketepatan yang diinginkan, serta kemudahan penerapan. Di antara keenam kendala tersebut, yang paling dominan sering terjadi itu merupakan kendala biaya. Hal ini pun berkaitan dengan waktu yang hendak diliput, karena jangka waktu yang diperlukan untuk peramalan proyek bisnis itu cukup panjang ya, jangka waktunya cukup lama, sehingga memerlukan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Bagaimana, Delia? Apakah Ya, kurang atau... udah sih. Makasih ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah memberikan tambahan-tambahan. Sebelum saya tutup, ada pepatah yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kita dapat mengubah dunia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.